cerewet. Ke bawah itu harus konsisten dengan gitu. Tidak punya terlalu dengan kebijakan kami, tapi di tingkat bawah tidak konsisten. Jadi kalau tadi kalau kita ya konsisten, pengen kami. Jadi yang 20% untuk ketahanan pangan itu tidak ada untuk kegiatan fisik, tetapi kegiatan yang berkelanjutan. Misalnya tadi kalau misalnya kita kepengen konsisten ya konsisten misalnya pengadaan bibit begitu ya. Nilai di sinilah konsistennya Pengurus, nggak mutap dan kita bisa, didampingi oleh BPL. Ayo kan begitu kan. Yang 20% itu yang untuk ketahanan pangan itu kalau tidak salah kita hampir ya 180 digombangi dalam data ini dulu mungkin pengadaan bibit sebagainya. Jadi begitu kita kerjasamakan misalnya. Pupuk gabah tiba ada mungkin rugi. Coba nih ngebas, tafsirnya meleset dan rugi, gitu. Kan petani boleh kita lan toh, kan gitu. Harganya kan jelas di pasaran. Nah, ini kan apa? Ayo, kelompok tani ini main, ya toh kapotannya oke, kan gitu. Biasanya oke jalan bisa. Kan bisa. Jadi mulai dari tidak timbul masam tadi. Ketiga, jarak tanam Pak Nggih. Jarak tanam ini juga diperhatikan. Keempat adalah pengendalian penyakit organisme pengganggu tanaman seperti misalnya wereng, pegeret batang, sudep, kemudian serangan UPT tikus dan lain sebagainya. Itu dikendalikan. Yang kelima tidak kalah pentingnya ini panen dan pasca panen. Jadi panen itu harus tepat waktu, nggih. Ojo ijo-ijo wis ijo, nggih. Waktu itu kantor, nggih. Kalau kata tambahan ngaten. Iya, Pak, ya. Betul. Pak. Lagi 3, 2, 1. Tangannya pelan-pelan. Ini Pak, tangannya Pak. tangannya marah Jawa. Tahun sip. Pak, nama lengkap siapa, Pak? Bapak Sutarno Widodo selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Ngamban Desa Gawan, Kecamatan Tanan, Kabupaten Sragen. Pak, ini untuk penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk ini sejak kapan, kemudian perbandingannya dengan bahan bakar lain seperti apa? Kalau pakai gas LPG ini sudah kurang lebihnya 1 tahun, Mas. Dan ada kengiritannya memang banyak. Kalau pakai Pertalite itu 1 hari 1 malam pompa itu habis 20 liter Pertalite. Jadi kalau dibandingkan sama harga itu memang lebih irit dari gas. Karena apa? Pertalite itu 1 liter kan sudah 10.000. Kalau sehari kan sudah 10 liter kan 100.000. Kalau sehari semalam sudah 200.000. Tapi kalau pakai gas LPG itu sehari semalam habis 3 tabung. 1 tabung 20.000. Jadi kan 3 tabung kan 60.000. Jadi perbandingannya dari sehari semalam pakai Pertalite sama gas LPG itu lebih irit pakai LPG. Karena perbandingannya kalau Pertalite itu 200.000, kalau gas LPG itu cuma 60.000. Itu sudah berapa ya? 3 kali lipat pengiritannya. Ya, itu. Pak, ini sudah berapa lama Pak untuk gas ini? Kurang lebihnya 2 tahun. 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun ini pernah nggak kesulitan gas, Pak? Wah, memang ini memang langkahnya di petani ini. Maka kami mohon pada pemerintah ya langsung. Alhamdulillah ini sudah koordinasi sama kelompok tani, Gapoktan Desa Gawan sama Bapak Kepala Desa, PPL Kecamatan Tanan dari Dinas Kap3 Kabupaten Sragen kita untuk mengajukan minta subsidi LPG khusus untuk petani dari pertanian maupun dari pemerintah pusat. Nah, harapan dari petani gitu. Tahun ini kan beberapa waktu lalu kan sempat mengalami kendala atau kosong. Seperti apa untuk Ya,
kekosongannya gini, karena ini kan musim kemarau. Karena musim kemarau ini kan ini kan tanam padi. Karena sebagian sudah ada sibel kan, yang belum ada jalur sibel kan masih pakai pompa Karena ini memang langka itu entah di mana nggak tahu. Jadi seandainya petani mau mengairi padinya itu udah langka, cari LPG sudah sulit. Kan harga sampai 25 sampai 30 ribu. Sekarang itu harga gas berapa sulitnya sejak kapan, Pak? Ini harga gas ada yang dominan 25.000, ada yang 20.000, ada juga yang 30.000. Sampai ini kurang lebihnya ya 20 hari, hampir 1 bulan ini kelangkaan gas. Ya. Kalau kelompok taninya di sini ada berapa orang, Pak, yang kelompok tani di Gawan ini kurang lebihnya itu yang belum ada sibelnya itu sekitar 50 hektar. Ya, 50 hektar itu kurang lebihnya itu petaninya ya sekitar ya 60 sampai 70 petani. Yang ikut kelompok ini? Ya, yang semua sudah ikut kelompok semua. Menggunakan sebagian gas LPG, sebagian sampai pakai sibel. Ya, imbauan kami gini kepada pemerintah dan untuk pihak terkait bahwa kecukupan gas LPG itu memang harus segera ditindaklanjuti, karena kami khususnya di petani Dinggawan ini untuk gas LPG itu merupakan alternatif yang utama terkait dengan upaya untuk mengairi sawah. Padahal saat sekarang ini tanaman kita adalah tanaman padi. Jadi tanaman padi itu kan kuncinya air. Nah, ketika petani tidak mempunyai sibel, maka ya larinya kepada penggunaan gas sebagai bahan bakar. Karena tadi disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani, karena ngiritnya itu juga selisihnya juga banyak kan, 60 sama 200 hampir 140 ngiritnya itu. Itu baru 1 hari 1 malam kan begitu. Oke. Jadi harapan kita bagaimana petani, bagaimana pemerintah dalam ini pihak-pihak terkait untuk bisa mengupayakan ketersediaan gas itu untuk petani khususnya ini untuk diperhatikan lebih lanjut ya. Tani di Desa Gawan ini sejak kapan, Pak, mulai beralih dari bahan bakar bensin atau pertalite ke gas ini? Ya kira-kira 2-3 tahun. Karena apa? Karena pertimbangannya itu tadi. Jadi ketika pakai gas ya hanya sekian nabinya, kemudian pakai pertalite juga sudah. Apalagi sekarang Nyun Sewu pembelian pertalite itu pun juga dibatasi kan begitu. Saya sering di desa itu minta surat keterangan begitu untuk beli di SPBU kan begitu, karena memang di sana ada keterbatasan untuk terkait dengan petani yang mencari bahan bakar, apalagi solar kan begitu. Itu yang terjadi saat sekarang di kalangan petani di Gawan. Mayoritas di sini Petani ya hampir 70-80% lah petani. Ya. Petaninya ada yang petani buruh, ada yang petani penggarap, ada yang petani pemilik kan begitu. Ya, ada tiga klasifikasi lah kan begitu. Karena lahan kita hanya kan 221 hektar kan begitu. Kakak kita 1.100, ya udah kita bayangkan aja gitu. Jadi yang lain ya sebagai buruh, sebagai petani penggarap, gitu, sebagian petani pemilik. Gitu. Lengkap dan sebagai apa, Pak? Nama saya Supriyanto SST. Kebetulan saya pribadi adalah Kepala Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen. Pak, untuk kegiatan pagi ini bisa disampaikan, Pak? Alhamdulillah kegiatan kita pada pagi ini adalah pemantauan ataupun evaluasi di MK, yang mana biasanya di MK itu tanaman padi kan kekurangan air, dan alhamdulillah khususnya untuk Desa Gawan, Kecamatan Tanon, panjenengan sudah bisa melihat sendiri tanamannya dalam kondisi air tercukupi. Dari insya Allah nanti sampai tutup tanam, sampai akhir tanam itu air tercukupi dan petani bisa panen. Ini karena apa? Karena inovasi dari petani. Inovasi dari petani dalam mengantisipasi kekeringan. Inovasinya pertama adalah dia tepat dalam tanam atau kalender tanamnya tepat, sehingga dia memprediksi musim kemaraunya juga tepat. Kedua, inovasi dalam penggunaan sumur, memakai mesin diesel tadi, yang mana dulunya dia itu dari BBM berkonversi ke BBG, ke gas. Itu inovasi dari petani kami kaitannya dengan peningkatan produksi padi di MK ini untuk antisipasi kekeringan. Pak, kalau kemarin
memang di musim MK ini kebutuhan gas, khususnya gas melon atau gas subsidi 3 kiloan memang langka. Nah, kelangkaan ini kan dipicu oleh kebutuhan rumah tangga, kebutuhan petani. Lah, kebutuhan untuk di sektor pertanian, karena kalau MK itu kan musim kering, biasanya petani kan nyedot yang tadinya dari BBM ke konvensi gas, sehingga kebutuhan gas menjadi meningkat. Lah, ini antisipasi dari dinas, itu kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindakop dan UMKM-nya dari kabupaten. Kami sudah berkirim surat untuk penambahan kuota. Nah, penambahan kuota itu sudah kami petakan di kecamatan-kecamatan daerah mana yang memang kondisinya itu sangat membutuhkan dalam waktu MK ini. Kalau ini sejauh ini dari data yang masuk, kuota yang paling banyak kecamatan mana? Kuota yang paling banyak justru ada di Kecamatan Sumberlawang, Kecamatan Tangen, karena di sana itu kebutuhan untuk tanaman jagung. Ya, kebetulan ini kondisi jagung juga sudah hampir panen, sehingga sudah berkurang. Kalau untuk kecamatan-kecamatan seperti Kecamatan Sragen, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Tanon sendiri, ini kan biasanya dia masih tercukupi. Ya. Untuk tadi disampaikan ada penambahan alokasi gas. Kira-kira untuk pengajuan penambahan ini ada berapa? Kita kemarin berkirim surat, ya. Kalau pagunya, ya, pagu kita itu kan pakai pagu yang dikonversi di Kabupaten Sragen tahun 2019. Konversi dari BBM ke BBG itu kan 1150. Itu adalah pagu untuk LPG subsidi petani. Nah, sudah barang tentu dengan jumlah segitu kan kurang. Nah, kemarin kita ngajukan pagu kami, berdasarkan pemetaan kami, sekabupaten itu kurang lebih 43.000 tabung. Itu nanti insya Allah sampai dengan tutup tanam. Perkiraan ini kan MK ini kan kurang lebih 2 bulan lagi kita kan panen, ya, panen raya. Gitu. Berarti ini September, Oktober, perkiraan November. Lho, Pak Den disa.